di lapangan. Di lapangan ada penjual koran. Jangan lupa hari ini kita puasa Ramadan supaya nanti di Idul Fitri mendapat kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SDN Karangsentul 1. Saya adalah Mujayana SPDSD, Kepala Sekolah SDN Karangsentul 1. Pada hari ini, SDN Karangsentul 1 akan melaksanakan kuliah 7 menit untuk siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pada hari pertama, hari Senin, tanggal 18 April 2024, kita awali kuliah 7 menit SDN Karangsentul 1. Anak-anakku semua serta pemirsa SDN Karangsentul 1. Pada hari ini kita buka kuliah 7 menit. Hari pertama ini saya akan mengambil tema saling memaafkan. Anak-anakku semua, pada awal puasa Ramadan kita harus saling memaafkan supaya nanti pada kegiatan puasa Ramadan kita mendapatkan pahala, tidak hanya mendapatkan lapar. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 149 yang artinya, jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Artinya, kalau kita lihat dari Quran Surat An-Nisa itu, Allah saja Maha Pemaaf. Apalagi kita manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial yang otomatis kita berhubungan dengan orang lain, maka kita harus banyak-banyak memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Salah satu cerita, suatu saat seorang guru menyuruh siswa-siswanya membawa satu kantong plastik dan disediakan pula beberapa kentang sebesar biji neka. Kemudian setiap kali anak itu tidak memaafkan orang lain, apabila orang lain melakukan kesalahan, anak-anak harus memasukkan satu kentang di dalam kantong. Dan kentang itu diberi nama orang yang tidak dimaafkan. Lalu anak-anak bertanya, bagaimana kalau saya memaafkan kesalahan orang itu, Pak Guru? Jangan dimasukkan. Jadi yang dimasukkan adalah kentang yang berisi tulisan nama orang yang tidak kamu maafkan ketika dia membuat kesalahan. Setiap hari, setiap saat, dimanapun, kapanpun, plastik dan kentang itu harus dibawa. Ketika tidur dibawa, ketika bermain dibawa, ketika bersenda gurau dibawa. Intinya selama 1 minggu kentang itu dibawa. Semua anak harus konsekuen. Selama 1 minggu, anak-anak ada yang memasukkan banyak, ada yang tidak memasukkan sama sekali, ada yang sedikit. Lalu mengapa demikian? Anak yang tidak memasukkan tadi, ketika ditanya, mengapa kamu tidak memasukkan? Pak Guru, saya sudah memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada saya. Nah, lalu kepada orang yang banyak isinya di kantong plastiknya ditanya, mengapa di kantong plastikmu isinya kok banyak? Tadi banyak yang tidak saya maafkan, Pak Guru. Oh begitu. Nah, setelah berlangsung selama 1 minggu, ada yang tidak sama sekali kantong plastiknya berisi kentang, ada yang banyak dan ada yang sedikit. Yang berisi banyak, anak-anak mengeluh, Pak, kentang saya berbau tidak enak, akhirnya membusuk.
Bagaimana Pak? Nah, setelah 1 minggu anak-anak diberitahu, ternyata yang lebih banyak tadi adalah yang busuk. Nah, kalau sudah busuk, anak-anak bisa membuang. Buanglah. Untuk apa? Kentang busuk juga tidak bisa kita pakai. Lalu apa maksudnya? Fadilillahnya apa anak-anak semua? Anak-anak tahu tidak? Nah, sekarang bisa kita kupas. Apabila kita setiap hari membawa kentang, kemana-mana membawa kentang dan ada nama orang itu, semakin hari semakin banyak. Ibarat kita membawa beban. Beban apa? Beban kita tidak mau memaafkan orang lain. Beban itu setiap hari kita bawa, setiap hari kemana-mana kita bawa. Suatu saat akan menjadi penyakit buat diri kita sendiri. Berbeda dengan anak yang tidak membawa kentang sama sekali. Dia tidak membawa beban apapun, tidak ada sama sekali. Karena apa? Setiap orang yang melakukan kesalahan, dia selalu memaafkan. Nah, itulah fadilillahnya anak-anakku semua. Hikmah dari puasa kali ini, apabila temanmu, kakakmu, saudaramu, gurumu, atau siapapun yang melakukan kesalahan tanpa dia meminta maaf, berikanlah maaf. Ingatlah, selain sebagai makhluk pribadi, kita juga makhluk sosial. Dalam setiap pergaulan terjadi pergesekan. Misal di dalam kelas, temanmu ada yang membuli, menyebut nama kamu, menyebut nama ayahmu, atau menjelek-jelekan kamu. Biarkan, lebih baik maafkan dia. Dengan kamu memaafkan itu, kamu tidak akan mempunyai beban sama sekali. Setiap hari kamu tidak akan merasa punya beban. Di setiap kegiatanmu, kamu akan enjoy, kamu akan santai. Nah, itulah dalam kegiatan sosial, misal dalam pergaulan di kelas, di tempat bermain, di tempat ngaji, apabila kamu mau memaafkan kesalahan temanmu, kamu tidak punya beban. Tetapi sebaliknya, apabila kamu tidak mau memaafkan, seperti anak yang membawa kentang akhirnya busuk tadi, setiap hari dia membawa kentang, membawa beban. Beban apa? Beban itu masuk ke dalam hatimu. Setiap kali kamu bertemu dengan orang yang menyakiti kamu, kamu akan merasa malas, merasa mantel, merasa bosan. Akhirnya kamu akan tersingkirkan dari pergaulan. Anak-anak semua, kamu tidak mau kan kalau kita tersingkir dari pergaulan? Inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga anak-anak bisa mengambil hakikat atau sari dari yang Bu Muja sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.